Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini bersilaturahmi ke Senpai Haji Fajar. Di mata saya beliau adalah eh, role model, contoh yang mesti kita jadikan jalan karir beliau ini bisa kita jadikan contoh untuk sebagai semangat atau motivasi agar kedepannya kita terarah nih jalan yang mesti kita mau capai gitu. Ya baik. Sampai kan sekarang praktisi eksekutif ya, kemudian akademisi, terlebih lagi habis kapan Pak ya terima penghargaan dari Presiden? Tahun 2017 Desember. Tahun 2017 Desember. 3 tahun yang lalu. Ini kita kedengar. Nah itu Pak, boleh diceritakan Pak, masa kecil sampai saat ini gitu. Bagaimana masa kecil Senpai? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Mahmud. Asal saya dari Makassar. Tempat tanggal lahirnya di Makassar, 44 tahun yang lalu. Saya adalah alumni magang IM Jepang, angkatan 43, berangkat tahun 97 Februari dan pulang tahun 2000 Februari. Nah, sepulangnya di tanah air itu saya melanjutkan banyak aktivitas sampai hari ini. Beberapa aktivitas yang bersifat positif. Hampir tidak ada waktu yang terbuang ya setelah saya balik di tanah air, dan pun sama. Berawal dari saya sendiri adalah anak ke-6 ya dari seorang tentara angkatan darat. Bapak saya Serka Mahmud namanya, di satu pelosok negeri ya di Sulawesi Selatan sana, Kabupaten Palopo, tugas terakhir dan pensiun di sana, dan sampai sekolah SD SMP di sana. Artinya bapak saya itu sudah pensiun, saya masuk SD, sehingga tidak melihat lagi bapak dalam dinas, tapi sebagai status pensiunan ABRI. Jadi melihat bapak itu adalah petani karena sehari-hari bapak berkebun dan bersawah. Meskipun di setiap bulannya beliau pergi ke bank untuk menerima gaji pensiunnya. Nah, bilalah saya artinya tumbuh dari lingkungan bertani gitu, berkebun, bergembala sapi, gembala kambing, bebek dan segalanya. Di kampung banget ya Pak ya? Di kampung sekali. Mencari kayu di hutan, lalu bawa ke pasar dijual, digantilah dengan beras misalnya, digantilah dengan gula misalnya ya. Kalau pas tidak panen ya pasti kita beli beras, kalau pas habis panen ya berasnya ya dari hasil sawah sendiri. Sayur mayur pun sama, nanam di dekat rumah ya, dididiklah di lingkungan yang termasuk sangat ekstrim karena zaman dulu tentara itu ditugaskan di pelosok negeri yang sekiranya keamanannya kurang bagus, tapi dari sisi akses itu sangat sulit. Ke sekolah saja saya harus nyebrang 2 sungai setiap hari. Nah, alhamdulillah itu di kampung banget tuh. Kampung sekali Pak, sangat di kampung sekali Pak. Asmi ini sangat luar biasa bisa memberikan waktu ke saya hari ini ya. Nah, jadi karena kita lahir dari keluarga sederhana di pelosok negeri yang ternyata rahasia Allah, qadarullah semua, rupanya kehidupan ekstrim itu mendidik jiwa ini menjadi jiwa tangguh. Intinya itu. Jadi yang diperlukan sungguhnya hari ini adalah ketangguhan, kekokohan dalam jiwa kita. Bilalah Allah memberikan jalan, qadarullah saya masuk di IM Jepang melalui BLK Palu, Sulawesi Tengah. Palu ya? Iya, pada waktu itu seangkatan saya dari Palu, dari Kendari, dari Aceh, Lampung, Semarang, Papua Nugini, Irian ya, Papua
Papua ya, teman-teman dari sana gitu Pak Asmi ya. Iya, Pak. Nah, berangkatlah ke Jepang. Saya pun di Jepang mungkin di antara keisusei atau pemagangan, pekerjaan saya tergolong yang terberat. Saya di Gemba, yaitu judulnya si indah, Naiso Shiage Sekodes atau interior finishing. Tapi nyatanya perusahaan yang menerima saya adalah properti atau juga developer dan juga kontraktornya, sehingga dari mengukur tanah yang akan dibangun rumah penduduk Jepang atau apartemen, itu dari mengukur tanah, menggali tanah untuk fondasi awal sampai penyerahan kunci ke pemilik itu saya andil di dalamnya. Artinya mulai dari bikin fondasinya, naik dindingnya, lah sampai ke atap, bikin hasiba ke atas sampai ke lantai 3, naikin gonteng, bawa prastabodo yang gipsumnya ya untuk dinding, pasang skat dinding, di dalamnya ada pengedap suara dan net sudai namanya, bikin lantainya rumah, toilet, semua saya ikut. Jadi dan itu tidak satu lokasi, jadi luar biasa. Kalau ekstrim, sangat ekstrim alamnya karena Jepang juga dengan musim dingin. Itu daerah mana Pak? Nah, saya di Jepang itu di Tochigi Ken, tepatnya di Utsunomiyashi, 100 lebih kurang 100 kilo arah utara Tokyo. Jadi arah Saitama, Nagano, arah naik ke Hokkaido, melalui Saitama, Ibaraki, Tochigi gitu ya, lalu Gunma dan udah naik ke utara gitu. Nah, di atas Gunma lagi ya? Sebelum Gunma. Ya itu daerah salju aja ya. Salju ya, Nikko, Gunung Nikko di sini. Iya, Pak. Awalnya saya bertiga senpai di sana, teman-teman semua yang saya hormati. Saya bertiga dari Papua 1 orang, dari Kendari 1, dan saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Yang dari Papua hanya setahun, lalu nggak sanggup pulang. Pak, ini udah 3 tahun ya? Baru setahun. Maksud saya udah program IM 3 tahun? Iya, udah di angkatan saya yang pertama dinyatakan, tapi waktu itu masih bisa mobili, boleh 2 tahun, boleh 3 tahun. Peralihan. Tapi peralihan lah di awalnya kan 2 tahun, tahun. 2 tahun, habis itu 3 tahun. Saya kan udah fix 3 tahun tuh. 3 tahun, Tapi ya. sampai transisi ya. Transisi. Boleh 2 tahun, Ya. Kalau boleh 3 tahun. Gitu ya. Kontrak yang kita tanda tangan di Sevos itu masih 2 tahun. Kalau saya. Iya. Tapi di Jepang tawarin, ya saya lagi-lagi karena sudah lahir dari kampung tani, pelosok negeri, desok banget ya, biasa saya bagi saya karena kekokohan hati sebenarnya. Alhamdulillah kuat fisiknya gitu ya. Nah, alhamdulillah saya sendiri bisa menyelesaikan program ini 3 tahun. Tapi teman yang dari Papua hanya setahun pulang, lalu yang dari Kendari setahun pulang. Nah, di tahun ketiga berarti hanya 2 tahun. Ini training di Lembang, Pak? Lembang, saya Lembang dan Sevos. Saya tinggal saat tahun ketiga. Nah, ada perjanjian dengan Sacho di kantor Marosagyo bahwa kalian bertiga datang, kalau 2 tahun kontrak ya 2 tahun, kalau 3 tahun kontrak ya 3 tahun. Ketika kalian betul bertiga sampai 3 tahun misalnya, maka perusahaan mengambil kohai. Tapi nyatanya di perjalanan tahun pertama gugur 1 yang dari Papua, tahun kedua gugur lagi yang dari Kendari, sehingga hanya saya bertahan 3 tahun. Nah, dengan saya bertahan 3 tahun itulah bisa untuk ngambil kohai lagi. Tidak bisa. Kenapa? Gitu, karena kan iya, harus 3 orang. 3 orang bertahan ya. Cuman nyatanya hanya sendiri, ya tidak bisa lagi ngambil kohai, sehingga namanya Kanto Marosagyo Jutaku Jibyobu Kabuski Gaisa. Itu saya angkatan pertama dan terakhir. Iya. Tidak ada lagi ngambil program magang. Nah, tapi saya anggap itu proses dalam pencapaian suatu target untuk menjadi individu yang tangguh. Sesungguhnya yang diperlukan itu ketangguhan hati, yang awalnya ya niat yang paling kokoh, itu mesti dikokohkan niat bahwa saya ke depan mau jadi apa gitu. So begini sahabatku semua, kita hari ini adalah bukan lagi penduduk Indonesia tapi penduduk bangsa, penduduk dunia.
kita adalah bagian dari penduduk dunia. Yang berarti apa? Kita harus, rival kita itu adalah seluruh penduduk dunia. Hari ini kita mengetahui Indonesia berada pada bonus demografi. Dari jumlah 267 juta jiwa lebih kurang penduduk bangsa kita ini, hampir setengahnya adalah usia kerja. Usia 15 tahun sampai 50-an. Ini usia kerja, artinya di Indonesia saja, di zona Indonesia saja kita harus punya nilai jual gitu ya, bergening gitu, ada bergening bagi diri kita. Nah, bergening ini yang saya pulang dari Jepang tahun 2000, saya punya N3 itu di kalangan alumni IM juga enggak banyak pada waktu itu. Dulu ngambil N3 di Jepang nih Pak? Saya baru 1 tahun di Jepang sudah ambil N3. Oke. Meskipun dengan bekerja yang begitu kejam, saya tetap Kembate banget ya. Kembate, setiap pulang kerja saya pergi kursus. Ada kursus di Utsunomiyashi dan sekitarnya, ada yang berbayar, ada yang gratis, saya ikut. Tapi di sela itu juga di Sabtu Minggu kalau ada aruba itu kerja sampingan, saya pergi kerja sampingan, entah mau ngangkat pasir kayak di Nissan Engine pada waktu itu di Tochigi gitu ya. Tapi tetap saya kursus bahasa Jepang, dan alhamdulillah tahun 99 saya lulus N3 gitu ya. Tapi tahun 99 pulang ke Indonesia punya N3 waktu itu luar biasa tuh. Itu. Tapi hari inilah dunia ya. Pergerakannya cepat sekali gitu ya. Dunia ini kan sangat kencang gitu larinya. Sehingga hari ini N3 ya orang timbang N3, gua N2 bahkan N1 tuh. Artinya apa? Yang N3 saja timbang S3, N3, bagaimana tuh yang tidak punya NN? Ya kan, pulang hanya bawa uang, lalu uang 1-2 tahun habis, hidup ke depan arah kemanapun abu-abu, nggak paham, maka masuklah ke dalam perangkap hidup yang tidak jelas tujuannya. Nah, singkat cerita, saya balik ke Indonesia tahun 2000, lalu saya memang sudah diwawancarai di Jepang untuk bekerja di Karawang, PT Shin-Etsu Polymer Indonesia. Wawancara kerja di Indonesia dilakukan di Jepang. Saya didatangi dari Tochigi, Honsanya ada di Tokyo, datang di Utsunomiyashi ke perusahaan saya, IMM telepon, saya bilang kenapa harus saya? Karena di angkatan 43 Anda termasuk yang terbaik bahasa Jepangnya. N3 nih ya? N3. Dan justru saya juga mewakili pada saat sambutan terakhir di Narita. Angkatan 43 untuk speech. Jadi gini, setiap kepulangan itu dipilih salah seorang Kensusei yang berprestasi lah katakan, dikasih kesempatan untuk podium untuk menyampaikan salam perpisahan lah Pak ya gitu ya. Di tengah-tengah sambil Pak kita bincang-bincang aja lah. Ini ngopi nih bareng sambil ngopi kita. Jadi alhamdulillah saya 2 bulan sebelum selesai itu di kontak IAIN Jepang, saya pun bertanya kenapa mesti saya. Rupanya ya benar, Anda dianggap yang pertama dia tidak punya masalah dalam hidup selama 3 tahun di Jepang. Prestasi Anda, artinya kompetensi Anda ada untuk bahasa Jepang karena punya N3, lalu sertifikat kursus yang lain banyak sekali, artinya Anda sangat menggunakan waktu selama di Jepang dan baik. Kami tunjuk untuk berikan kata sambutan. Yang pertama, berterima kasih kepada seluruh perusahaan penerima dan menitipkan adik angkatannya atau kohainya agar dididik, dibimbing seperti saya, agar pulang ke Jepang juga menjadi orang yang berhasil dan pulang ke Indonesia menjadi orang yang berhasil. Nah, singkat cerita kembali ke Indonesia tahun 2000, itu saya kerja di Shin-Etsu Polymer sebagai line leader. Langsung diangkat ya? Langsung line leader. Langsung pulang di Indonesia, sampai Indonesia langsung masuk perusahaan Jepang. Langsung. Enggak ada pulang kampung juga. Wah, jangan tuh. Biasanya kita kan pulang kampung dulu, usah nyantai-nyantai dulu, habis ini dulu. Jadi sampai ini setelah selesai masa magang, langsung melanjutkan pekerjaan, di mana pekerjaan itu wawancaranya di Jepang. Wah, luar biasa. KIC Karawang, langsung kerja. Tapi waktu itu karena ibu saya mau berangkat tanah suci, saya izin sebentar, ada berapa hari
hari lah pulang. Tunggu, pada Pak. saat haji. Ibunda Senpai berangkat haji. Ya. Ini Senpai yang bantu, sorry Pak. Ini saya Ya. biasa kan kita kan kerja nih, jadi ada rezeki sedikit. Mungkin Senpai beliau ini Betul. nabung buat beli Betul. ibunda beliau. Oh, Ya. iya. Alhamdulillah kadarullah saya tidak ada setahun di Jepang saya beliin rumah ibu saya. Oh, Kalau oh. bicara arah ke sana ya. Iya, iya. Saya beliin rumah ibu saya karena memang juga saya kelas 5 SD bapak meninggal. Meninggalkan alhamdulillah gaji pensiunan janda lah ibu saya dapat. Jadi dari sisi untuk biaya hidup insya Allah tercover, tapi ibu saya belum memiliki rumah yang layak gitu, sehingga saya belikan rumah yang layak. Belum setahun saya di Jepang dan sampai hari ini ada rumah itu meskipun ibu saya sudah meninggal di 2018 kemarin dan juga di Karawang sini karena sudah Ibunda ikut saya bapak ke sini. ikut Senpai ini. Iya, saya Karena- ambil ke Karawang Oh, semua. oke. Jadi rumah yang di Makassar ya dikontrakkan. Nah, singkat cerita, saya balik itu hanya izin sebentar, ya udah kerja normal di sini Cukulimer hampir 1 tahun. Nah, lagi-lagi jiwa petualangnya nggak bisa terbendung sampai sebenarnya bahwa ketika saya stagnan di zona nyaman begini, tidak banyak yang bisa saya lakukan. Iya, iya. Tidak banyak yang bisa saya lakukan, sehingga saya resign. Bisa. Dan saya pindah ke Jakarta. Waktu itu saya di Karawang, terus saya pindah ke Jakarta. Masih perusahaan Jepang ya ini? Iya. Waktu itu saya belum punya perusahaan sebenarnya, tapi resign aja gitu. Oh, berani. Lagi karena saya belum sarjana juga gitu kan. Oke. Sehingga saya pindah ke Jakarta, tepatnya Jakarta Utara. Singkatnya saya hampir 5 tahun di Jakarta. Lalu saya ada koran ya, pos kota itu waktu sampai hari ini kayaknya ada tuh, ada kolom lowongan gitu. Iya, Saya iya. baca tuh dibutuhkan dosen bahasa Jepang, diutamakan yang pernah tinggal di Jepang. Nah ini chance bagi saya. Chance, kesempatan ya. Kesempatan. Karena latar belakang beliau ini udah megang N3 nih. N3 Ya. N3 nih. Jadi saya itu hidup bertahun-tahun sampai hari ini sebenarnya dari N3 gitu Pak awalnya ya. Nah mengajarlah di Setiakawan di Bekasi Barat hampir 1 tahun juga. Di setiap bolak-balik tinggal di Jakarta Utara, setiap bolak-balik beli koran ya, baca. Nah saya dapat koran dibutuhkan dosen bahasa Jepang, diutamakan pernah tinggal di Jepang. Lalu latar belakang pendidikan tidak ditulis. Bila berminat silakan telepon ke sini. Saya telepon lah. Waktu itu saya kayaknya sampai hari ini juga namanya Pak Jauhari. Beliau adalah termasuk senior kita di Jepang. Oh. Istrinya orang Jepang, Okinawa istrinya, tinggal di Jakarta Timur. Saya datang ke rumahnya, lalu beliau mengarahkan, oke, Fajar San hari Senin wawancara di PT ini dan perusahaannya juga ada di Jakarta Utara, tepatnya PT Berjaya Bintang Samudra. Ini sama pengiriman training tapi khusus perikanan. Oke. Nah, saya wawancara ini juga menarik gitu ya, karena ada N3 itu tadi loh ya. Jadi wawancara, ujungnya ini diperlukan hanya 1 orang Senpai. Hanya 1 orang Pak Asmi gitu ya. Tapi yang wawancara 24 orang. Alumni Jepang di sana lebih kurang ada 5 orang. Selebihnya orang yang batas yang memang dosen sastra Jepang. Oh, orang kampus nih. Orang kampus, akademisi, udah jelas ini. Iya, Tapi saat menunggu giliran dipanggil wawancara, Pak, kuliah di mana? Itu saya ditanya. Di situ miris itu hati itu ya, karena kita bergabung dengan beliau-beliau orang akademisi. Pak Fajar kuliah di mana? Aduh Pak, saya belum nih Pak, belum kuliah. Oh tapi kok belajar bahasa Jepang di mana? Kebetulan Allah berikan rezeki saya pernah tinggal di Jepang. Wah ini Bapak memang nggak sarjana tapi pernah tinggal di Jepang. Kalau saya memang sarjana sastra Jepang tapi saya nggak pernah di Jepang Pak. Saya rasa Bapak lebih unggul nanti daripada saya. Ya nggak tahu lah Pak, kita lihat aja lah nanti di dalam itu. Ada 7 orang Jepang, Kumiai gitu ya. Wow. Wawancarain kami. Saat sampai jam 5 diumumkan lah yang lulus hanya 3 orang saya. Termasuk Senpai. Termasuk saya dari 23 dan 24 orang yang diterima 3. Tapi besok wawancara lagi, besok wawancara kedua. Lalu diumumkan jam 12 siang yang diterima hanya saya. Jadi 24 gugur 23 gitulah singkat ceritanya. Ini yang ngajar lah saya di sana hampir 4 tahun.
tepatnya itu jadi begini, formula yang digunakan mereka itu kita mengajar anak-anak dari SUPN dari daerah sekolah menengah umum perikanan, di hire langsung dari kelas 2 sama orang Jepang, agent di Indonesia yang unggul di hire, begitu lulus mereka langsung ke Jakarta Utara belajar bahasa Jepang. Nah saya ngajarin tuh, jadi saya Kensushi Doing namanya, atau pembimbing training gitu ya, atau trainernya lah gitu, dan supervisor juga sebagai tsuyaku, interpreter gitu kan. Kerjalah saya dan mereka sampai 7 sampai 10 bulan dididik di Jakarta, bahasa Jepang, budaya, etos kerja dan lain-lain, dikontrol 24 jam, attitude dan lain-lain, salam dan lain-lain, yang dianggap misalnya diperlukan 80, berarti start awal mungkin 100 orang, artinya 20 orang harus di-cut gitu ya. Nah itulah kapasitas saya untuk meng-cut mereka. Siapa yang nggak bagus, cut. Yang bagus lah saya bawa ke Jepang, tepatnya di Murotomisaki Tochigiken Shikoku. Kochiken, maaf. Kochi tahu. Kochi di bawah tuh Pak. Di bawah. Pulau itu Tochi. Iya, Shikoku. Ada 4, Ehime, Tosa, lalu Kochiken gitu ya. Nah, sebentar ya. Jadi di Kochiken itu saya mengajar 4 tahun bolak-balik Jakarta Kochi gitu ya. Itu tahun berapa tuh Pak? Tahun 2001 sampai 2004. Wah, udah tahun 2001 aja beliau udah bolak-balik Jepang bolak-balik tiap tahun. Itu luar biasa tuh. Masuk di Kansai Osaka, naik bus dari Osaka ke Kochi itu melalui Setobashi ya, jembatan siswa yang ada siswa tenggelam, lalu dibuat momentum di situ, dibuatkan jembatan tuh dari Pulau Osaka ke Shikoku gitu ya. Berangkat pagi tiba sore gitu di Gogyo Kensu Senta namanya, atau training center perikanan. Nah saya menggeluti pekerjaan ini, aktivitas ini, sekembali di tanah air itu ada waktu 2-3 bulan Pak. Saya ada waktu 2-3 bulan. Nah saya lagi-lagi saya tidak cukup dengan ini gitu, sehingga saya mendaftarlah menjadi mahasiswa. Pada waktu itu pertama kali keluar izin namanya PKSM, program kuliah Sabtu Minggu. Sebelumnya saya dari kampus Jayabaya, Borobudur, Untak, Pancasila dan segala di Jakarta itu semua reguler. Sementara saya kan bekerja, nggak bisa. Karyawan mesti harus kuliah Sabtu Minggu doang nggak bisa. Harus di-hire membagi waktu nih. Betul. Jadi alhamdulillah 2003 tuh mulai keluar izin dikti, boleh kampus mengadakan kelas karyawan. Oke. Alhamdulillah saya kuliahlah di Untak dari 2003. Lagi-lagi bolak-balik Jepang menghambat perkuliahan saya, tidak bisa ikut ujian, UTS, UAS. Akhirnya saya pindah Pak di salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi di Jakarta. Tapi itu pun luar biasa berdarah-darahnya, karena lagi-lagi kita kerja, tiba-tiba harus saya ke Jepang, dan pulang ke Indonesia saya harus jadi interpreter ke Suralaya, ke Banda Aceh Pak. Saya 3 bulan di Banda Aceh nih. Waktu tsunami itu Pak. Saya interpreter, termasuk ada 10 orang dikirim, diantaranya saya. Lagi-lagi N3 nih Pak. Itu N3 yang membuat kita di Indonesia itu rupanya ya pada waktu itu ya. Kalau sekarang N3 kayaknya udah ya memang harus N3 lah gitu aja. Nah, walhasil selesai juga kontrak di BBS, Berjaya Bintang Samudra, untuk bolak-balik Jepang. Lalu saya konsen tuh mencari perusahaan, dan saya dapat perusahaan PT Shinichi Polymer Indonesia di KIC Karawang lagi. Kembali nih Pak. Apanya itu? Ke Karawang. Maaf, bukan. PT Idemitsu Loop Techno. Idemitsu. Tapi kawasan yang sama ya. Oli, kawasan yang sama. Setelah pulang dari Banda Aceh dan sudah tidak jadi Kensushi Doing. Nah lagi-lagi jadi karyawan ya, kita waktunya luar biasa habis untuk perusahaan, tapi saya tetap berjuang menyelesaikan S1 saya. Alhamdulillah 2010 selama 7 tahun
saya dinyatakan sarjana wisuda. Akhirnya ya. Ya. Setelah berdarah-darah, setelah berjuang, gitu, setelah gitu harus ya, mengatur waktu, mengatur waktu. membagi Akhirnya. Biayanya karena Iya, saya apalagi juga itu. sudah punya keluarga pada waktu itu, tapi tidak pantang, saya tetap terus harus maju, harus berbuat sesuatu dalam hidup kita. Nah, singkat cerita di wisuda lah saya di gedung MPR DPR. Senayan nih. Nah, ya karena kampus ini salah satu dewan pembinanya adalah Pak Akbar Tanjung pada waktu itu, beliau Pak ketua, Ate. ya ketua di MPR DPR, Ketika itu ya. Menpora gitu ya. Iya. Nah, alhamdulillah kita alma maternya di wisuda di sana. Nah, Iya. saya karena pada saat itu saya sudah merasakan bahwa ketika hanya S1 kayaknya gua belum ngeklik banget gitu. Belum nendang gitu ya. Belum ketemu kliknya nih. Belum masih timbang S1 gimana lah gitu kan. Saya langsung ambil S2, belum mendapat ijazah, hanya keterangan lulus. Saya sudah terdaftar di salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi di Jakarta juga untuk ambil magister manajemen. Saya S1, S2 sampai S3 ini manajemen ya.